Hey, Ramadan, yuk kita gembira. Meski pandemi kita hadapi saja. Hey, Ramadan, ala-ala kita ngobrol asik sambil nunggu buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bakal ngobrolin yang luar biasa seru, kayaknya sih, nggak tahu. Tapi kita bakal obrolin aja lah. Ya, sambil nunggu buka, santai, tetap sama kita di bentar lagi buka. Emang bentar lagi sih, iya. Udah bentar lagi. Iya, bentar lagi, ya lumayan lah, gitu. Lagi buka. Ngisi waktu. Ya, kenalin ini Bung Japar, ya. Saya Japra. Jeffra atau Japra atau Jafar atau apa? Kalau di akte itu nama saya Ja'far. Jafar. Tapi semenjak SD di ijazah ainnya hilang. Ainnya hilang, jadi Jafar. Jadi Jafar. Tapi Muhammad teman-teman Jafar. manggilnya Japra. Oh, teman-temanmu manggilnya Japra. Japra. Kalau orang tuamu? Manggilnya Cep. Oke, jadi Japra ini ya kalau di jagat tuh dia desainer baju, Desainer. busana. Saya bisa jadi desainer apa aja, Pak? Oh, bisa. Ya kadang kalau teman-teman mau butuh botol-botolan boleh. Saya mau bikin desainer kabel-kabelan bisa. Oke. Jadi desainer ya. Desainer di jagat. Desainer apa? Datang aja ke jagat. Datang aja ke Jagat. Kita Pengen ngobrol. tahu lebih banyak tentang dia, lebih personal, Lebih intim. Datang ke jagat. Datang ke Jagat. Ya, dan kita juga bakal bahas yang intim-intim hari ini. tapi Bulan puasa. ya nggak apa-apa. Justru ini akan menguji iman ini. menguji intelektualitas. IQ Anda tuh sampai di mana sih ketika saya ngobrolin intim, bayangannya langsung kemana? Betul. Oke. Jadi apa tuh yang intim? Yang intim di bulan Ramadan adalah kita dengan takjil. Nah. Hey. Dengan takjil yang Yes. wah, sebelum berbuka itu ada kan kalau peribahasa bilang berbukalah, bukan peribahasa sih ya. Berbukalah dengan yang Iklan itu bukan peribahasa, sotoy. iklan ternyata guys. Jadi berbukalah dengan yang manis, berbukalah dengan teh yang manis atau teteh yang manis. Hai. Sebagai takjil expert saya Bisa mendukung kesana ya. berbuka dengan teteh manis. Jadi Japra ini selain dia desainer di jagat, di bulan Ramadan ini dia juga mentasbihkan dirinya sebagai takjil expert, Takjil expert. the best. Jadi itu yang paling kita inget ya. Jadi kalau bulan Ramadan yang paling kebayang, ya salah satu yang paling kebayang suasananya itu ketika sore hari, bener nggak? Betul. Wah, itu udah pokoknya paling mood banget bulan puasa. Jalan-jalan cari takjil tuh Oi. JJS tuh, wah udahlah. Wih, JJS. JJS cari takjil gitu kan, jalan-jalan keliling kota, pakai motor, pakai sepeda gitu. Wah, the best pokoknya. Oke. Takjil apa yang paling Anda sukai? Kalau takjil sih wah beragam, Pak. Oke. Jadi mulai dari kolak Kolak sampai es campur. campur. Oke, Gak bentar lagi buka terus ngobrolin es campur tuh gimana. Bayangkan gitu. guys, warna-warna es campur. Oke. Aduh. Ya, seger ya. Ya, makruh nggak sih ngomong kayak gini? Enggak sih. Enggak lah ya. Enggak, karena Enggak lah ya. enggak juga sih. Inilah yang disebut nguji iman. Oke, ini itu yang tadi, makanya saya bilang kita akan bicara tentang hal yang intim. Dan ini menguji sejauh mana IQ kita, sejauh mana kualitas iman. Ya. Karena ngobrolin takjil itu pasti akan Anda bayangkan sesuatu tentang takjil. Tentang takjil. Ya, oke. Tapi kita bicara dengan orang yang tepat. Ya, Japra ini adalah seorang takjil expert yang sudah malang melintang di bidangnya sejak tahun sekian, ya mungkin sejak zaman Nyonya Menir berdiri. Sampai Nyonya belum duduk juga saya masih duduk, belum berdiri, dia udah expert. Jadi dia adalah seorang takjil expert yang pasti sudah ahli lah, pakar
Pakar takjil. Pakar takjil. Jadi dia paling tahu di mana takjil yang enak berada. Oh, jelas. Itu ya. Wajib, jelas. Di masjid mana takjil itu akan disediakan? Benar nggak? Takjil yang udah plus sama makanan beratnya di mana itu ada. Oh, keren. Nih keren nih. Oke, apa yang membuat takjil itu terasa spesial di bulan Ramadan? Ya. Kalau menurut berdasarkan penelitian takjil expert. Jadi apa yang membuat takjil itu spesial adalah pertama momentumnya. Ketika kita jalan-jalan sore-sore itu nggak cuma ketemu ya kita bisa sosialisasi lah. Oke. Ya. Sambil kita jalan-jalan takjil kita sosialisasi dengan orang lain. Terus sambil takjil juga kita bisa membantu orang-orang yang lagi buka di jalan gitu kan. Kalau misalkan sempat ada uang lebih beli takjilnya kasihin ke yang belum mampu gitu. Terus yang paling istimewanya lagi tuh kalau beli takjil tuh suka ada teteh. Teteh? Apa hubungannya tuh? Bentar. Saya sedang menyerap nih. Antara ini misterius ya, misterius guys. Jadi hubungan antara takjil masjid tadi dengan teteh. Ini apa maksudnya? Coba Anda jelaskan sebagai pakar takjil kekinian. Iya. Kalau kita dulu cuman bubur sumsum, Kang. Jadi takjil di masa lalu itu cuman kolak pisang, kolak sampe lah gitunya. Apa ya sampe itu? Singkong lah. Kolak singkong sama bubur sumsum barangkali. Kalau sekarang kan beragam. Beragam banget. Beragam takjil tuh, benar nggak? Makin beragam, makin kesini tuh makin beragam. Ya. Salah satunya tuh yang dulu pernah viral tuh es kepal Milo. Es kepal Milo. Es kepal Milo tuh tahun 2019. Ramadan itu doang viral terus udah. Abis Ramadan dia udah nggak viral lagi. Udah nggak viral lagi. Terus pernah ada mango rice. Kalau mango rice tuh makanan Thailand. Mango rice. Maksudnya apa tuh? Jadi mango sama nasi, Pak. Mango sama nasi. Jadi mangga sama nasi. Mangga sama nasi. Jadi nasinya Ya, tuh mangga tuh hari gitu mah. Mangga. Daripada mangga, mau ya tuh naon teu sawios. Jadi kita makan mangga tuh sama nasi mangga, gitu ya. Pakai nasi. Itu Nasinya nasi ketan. takjil. Nasi ketan. Ya, manis jadinya. Oh, ya benar. Oh, itu namanya mango rice. Itu Sultan baru nasi tahu. Sorry Thailand. guys. Sorry. Sebagai pakar takjil expert. Biasa. Sultan bertanya kepada pakarnya. Ya, Sultan nggak mau menyimpulkan sendiri karena itu bisa jadi sebuah hal yang keliru. Jadi Sultan tanya kepada pakar takjil kekinian. Nah, terus tadi hubungannya takjil, teteh sama masjid. Ini harus dieksplor sambil praktek sebenarnya. Jadi ketika kita cari takjil, itu nggak cuma ke masjid. Oke. Tapi juga bisa ke pasar-pasar. Ke pasar-pasar malam. Pasar malam. Oh, salah. Pasar Belum ada apa? Pasar malam. Pasar apa? Ke ini. Ramadan pasar malamnya di mana? Oh iya, kalau malam itu udah tarawih. Oke. Berarti pasar sebelum malam. Pasar sebelum malam. Apa Tuh pasar sebelum malam tuh apa? Apa tuh pasar sebelum malam? Ini saya bahasanya agak kurang mengerti ya. Mungkin beliau terlalu pakar di dalam bidangnya ya. Sehingga Sultan belum bisa menyerap nih kata-kata tadi ya. Ada pasar sebelum malam tuh. Apakah semacam pasar yang ada di Semarahan tuh, guys? Oh, ya, di Gunung Selamat. Di Gunung Selamat pasar itu yang pasar ada setan. suaranya tetapi tidak ada rupanya, wujudnya langsung nih merinding. Wah, itu berasa. Gerah. Atau pasar yang seperti apa? Mari kita tanyakan kepada pakar takjil kekinian, Japra, desainer di Jagat. Jadi pasar takjil sebelum malam itu istilah yang baru saya ketemukan barusan. Jadi pasar bukan pasar, tempat jajanan di mana di situ berkumpulnya berkumpulnya akang-akang sama teteh-teteh yang jualan sama pembeli takjil. Maksud lu kayak pasar ini gitu ya? Ya, dadakan, pasar gitu ya, dadakan. tiba-tiba rame orang jualan gitu. Kalau di Antapani itu sering tuh. Oh, sering. Tempat saya tinggal tuh di Antapani. Gasmin ya? Oh iya, Gasmin. Ah, nyalah, Gasmin. orang ya apalah tuh. Jadi, masih masuk wilayah Kesultanan di Cahum. Itu suka ada tiba-tiba tukang gorengan, tiba-tiba tukang kolak gitu. Terus tiba-tiba ada cewek minta dilamar nggak sama lu gitu. Itu kejadian langka. Jomblo guys. Jomblo Iklan guys. nih. Edan. Kalau misalkan mau nomor kontaknya ada di bawah. Jadi suka tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ada jualan gorengan. Ada jualan gorengan. Terus tiba-tiba nih yang anehnya itu dekat masjid. Dekat masjid. Jadi Oke, Gasmin dekat masjid. Gasmin dekat masjid dan rata-rata sih ini di masjid-masjid yang di tengah-tengah suburban lah ya. Kalau di Antapani itu suburban.
Itu dikelilingin tuh pasti sama tukang dagang. Suburban atau suburban? Beda nih. Kalau suburban itu nama toko ban di Cicahem. Suburban. Iya. Ini gimana maksudnya? Suburban. Suburban. Ada Oke. spasinya. Suburban guys, Suburban. sorry. Gitu. Jadi Sultan kalau terlalu banyak pengetahuannya. Oke, gimana? Nah, di masjid itu biasanya kalau daerah-daerah suburban tuh pasti dikelilingin sama tukang dagangan tadi, yang dadakan itu tadi. Gitu. Nah, suka kadang-kadang juga tiba-tiba yang cantik nggak ada di komplek tiba-tiba ada di situ. Menarik guys. Menarik gitu. Itu hubungannya ternyata antara takjil, masjid, dan teteh. Ini yang membuat Sebuah fenomena yang harus ini diselidiki. membuat bulan ini tuh berbeda dari bulan-bulan lain. Oh, jelas. Beda itu. Sebuah fenomena di mana teteh cantik suka tiba-tiba ada cari tajil di masjid. Bisa ajakin di masjid. Dan tiba-tiba ada akang-akang Ada akang-akang yang nggak terlalu yang kasep nggak terlalu juga kasep, mencari tapi jomblo. teteh-teteh yang cantik Ya. dan dua-duanya jomblo. Dua-duanya berjodoh nggak? Ah, enggak masalahnya. Jadi ya Intermezzo dikit Masih lah aja guys. gimana ya. Iklan. Oke. Ini pakar takjil ya. Ternyata seru sekali bahasannya. Gimana nih kita bisa. Terus gini nih. Jadi kalau gimana caranya menentukan takjil yang pas dengan waktu berbuka. Misalkan di Takjil Senin yang biasanya kalau di daerah perkampungan, kalau di daerah Jawa atau misalkan, bukan berarti Jawa kampung nih, gua salah lagi nih. Astagfirullahaladzim. Bapak saya orang Jawa, Pak. Iya, saya juga orang Jawa. Maksudnya gini, di kultur Sunda atau kultur Jawa tuh ada hari yang pas-pas gitu ya. Oh, iya. Kalau Senin apa, Selasa apa. Apakah memilih takjil yang spesial atau yang pas dengan momen berbuka tuh harus begitu? Kalau takjil kekinian ini tuh jadi kita berdasarkan mood. 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 Mau pilih takjil sebelum buka itu pakai mood. Kalau moodnya lagi pertengahan bulan ya jadi ada enggak gitu, mau beli aja kita ragu gitu kan. Itu boleh takjilnya sederhana aja. Mamang-mamang warung biasanya jualan gula aren. Beli kolang-kaling, pisang, ngolok sendiri di rumah. Wah, justru ini kreatif ya. Nah, Jadi in the middle of the month will trigger you to be creative people. Ya, betul. Apalagi di akhir bulan. Kalau di akhir bulan nggak ada, pakai kolak yang sebelumnya kita masak. Cerdas ya ternyata pakar takjil itu. Nggak salah memang dia menasbihkan dirinya sebagai takjil expert. Ya, karena memang cerdas ya. Bagaimana dia meramu hari demi hari. Wah, luar biasa nih Japra ini. Terus itu pengalaman. yang paling Anda sukai sendiri gitu ya. Wahai takjil expert. Wis. Ya. Takjil apa sih? Kalau saya pribadi, takjil yang paling difavorit itu tetap kolak pisang sih. Kolak pisang. Kolak pisang itu nggak ada lawan. Dembecnya nggak ngotak kalau kata anak sekarang. Jadi kenapa ya nggak tahu, rasanya tuh nostalgic banget gitu. Oh, nostalgic dia ya? masuk ke kolak pisang tuh rasanya tuh nggak jadul tapi juga nggak modern, ya itu gitu. Nggak jadul tapi nggak modern. Ya, maksudnya kalau rasa-rasa modern tuh kan aneh-aneh tuh, Pak. Oke. Rasanya Suka modern, ditabrak-tabrakin gitu. Ditabrak-tabrakin. Tapi kalau kolak pisang tuh dia nabrak iya. Kolang-kaling sama pisang tuh kan jauh ya. Rasanya gitu. Ada gula aren, ada santan. Jadi lapar saya. Pak, ngomongin kok. Memang menguji iman sekali ini. Memang kita ini obrolannya sangat intim ya. Ini obrolan yang sangat intim. Jadi memang dari awal tuh udah Sultan peringatkan, hati-hati guys, obrolan ini sangat intim dan bisa menguji kualitas iman dan IQ Anda. Ini udah diperingatkan kan gitu ya dari pagi. Cukup lumayan dari tadi maksudnya. Dasar. Ini cukup menguji ini memang. Ya. Jadi kolak pisang itu Kolak pisang tetap menjadi favorit ya. Kalau Sultan favorit dari segala favorit takjil beda lah dengan Japra nih. Kalau Sultan favoritnya adalah pisang yang dibuat jadi kolak. Oke. Sebuah perbedaan yang baru kita lihat sebenarnya. Iya. Kolak pisang sama pisang dibuat jadi kolak. Iya. Itu beda. Rasanya juga akan berbeda karena inilah yang menarik ya. Bisa Anda pikirkan lah nanti. Aduh, sim.
Nanti Bapak editor tolong ya. Ya, nggak apa-apa, santai aja guys, santai aja. Ini kan kita menentukan dalam rangka menentukan tajil apa sih yang terbaik di hari ini yang bisa kita cari. Secara ini awal Ramadan ya, awal Betul, Ramadan. awal Ramadan. Ini momen-momennya kita kayaknya nostalgia biasanya Ya, dengan betul. Ramadan di tahun lalu tuh kita ngapain sih gitu kan. Ya, terus Ramadan di tahun sebelumnya kita ngapain, secara kita suasananya juga masih pandemi lah, masih kayak begini. Katanya juga dilarang mudik, bener ya? Ya dilarang mudik. Dilarang mudik. Kalau pulang kampung boleh nggak? Boleh. Hah? Ada nggak boleh tuh mudik. Sip. Jadi yang nggak boleh tuh mudik, guys. Nggak boleh tuh mudik. Ya. Pulang kampung boleh. Oke. Nah ini maksudnya jadi momen yang masih pandemi begini pasti memberikan nuansa yang berbeda lah buat kita. Ya, jadi jangan lupa hunting takjilnya di sore ini. Ini mumpung bentar lagi buka. Ya, silakan keburu nanti kehabisan. Nah, Ya, benar nggak? betul. Ada advice yang bagus juga nih sebenarnya. Advice-nya apa? Advice-nya itu buat teman-teman yang mau nyediain tajil, Ay, tapi bingung nih, bingung? datang ke Jagad. Datang ke Jagad. Kita bisa sediakan ide-ide menarik Baik. buat bikin takjil Wow. paling kreatif, paling kece, Wow. paling oke. Wow. Mau brand tajil kalian maju, datang ke Jagad. Datang ke Jagad. Datang ke Jagad kreatif. Ntar ngobrol sama tajil expert. Datang ngobrol sama tajil expert, bawa takjilnya kalau bisa 12 takjil. 12 tajil. Karena karyawan jaga ada 12 orang. The best. Bisa ambil. Yo. Gitu ambil. ya. Karena itu jadi ini ya, nanti mungkin akan memberikan iya. inspirasi-inspirasi yang Betul. berbeda ya. Gitu. Ya jangan salah, Japra juga selain desainer dia juga pakar di ya mungkin belum kayak senior lah kayak Pak Abi gitu ya, tapi ini juniornya lah. Lumayan juga buat ngobrolin. Kalau kalian butuh branding, datang ke Jagad, ngobrol sama Japra, sekaligus Japra akan memberikan advice yang menarik tentang takjil apa yang harus Anda cari di hari ini. The best. Teman-teman mau cari tajil, ajak saya. Saya butuh jalan-jalan guys. Ya, jalan-jalan. Dia kurang piknik memang orangnya, makanya jomblo katanya. Jalan-jalannya seputar Gasmin rumah Margahayu, Gasmin rumah Margahayu. Iya. Kasihan amat hidupnya. Ya, jadi itu ya advice tentang takjil kita di hari ini. Terus kalau misalkan Spider-Man tuh punya Spider Sense, Spider-Man. Takjil Sense punya Takjil Sense. Oh, takjil expert itu punya takjil sense. Jadi Gimana ketika, nah, Ini menarik nih, ini menarik. Ini bakal Kalau jadi ini bakal di hunt ya, bakal diaudisi oleh di audisi nanti. oleh Marvel, oleh Avengers, terutama Tony Stark, karena Tajil Expert ternyata punya Tajil Sense. Punya Takjil Sense. Secara which is ini adalah kekuatan baru dalam dunia superhero. Gimana guys? Jadi kalau misalkan kita nih jalan-jalan, terus ke wilayah-wilayah yang wah ini banyak jajanan atau enggak, Takjil Sense itu suka menggelitik. Ay, Ketika ini ada jajanan enak murah, belok langsung. Wah ini jajanan enak murah, belok langsung. jadi sense Tajil Expert itu Iya. sama makanan yang murah. Sama makanan yang murah. Aduh, yang itu mah tuh. Udahlah nggak usah Tony Stark yang wawancara, biar saya aja. Jadi guys, Takjil Sense itu sebenarnya setiap orang punya. Oh, Tajil Sense itu. Tajil Sense itu setiap orang punya. Setiap orang Oke, punya. Oke. Terus? Terus saya bingung mau ngomong apa lagi. 17 menit Oke, ada lolos jadi anggota Avenger. Nanti tanda tangan kontrak sama Tony Stark. Nunggu dia ya di Avenger Ya. Tower, New York, dekat dari sini. Kan Tony Stark Sebelah barat daya lah dari Margahayu. Hidup lagi berarti ya, Bang? Hidup lagi. Emang dia belum mati? Jadi pas Emang kata siapa mati? Lu nontonnya di Avenger Endgame di TV mana? saya di TV One, Pak. Oh, Karena TV itu betul-betul beda. TV swasta berarti ya? Di swasta. Kalau saya di TV negeri. Oh. Kalau TV negeri Tony Stark nggak pernah mati. Jadi ada ending yang berbeda memang. Jadi ada ada dua yang berbeda. dua ending yang berbeda dari Marvel Cinematic Universe. Sama Marvel Comic Universe itu beda. Ya, itu Anda nggak tahu tuh ceritanya. Dan itu terbatas, yang dapat tayangannya cuma Sultan aja. Yang lain enggak. Ya, kebetulan saya Takjil Expert. Saya kadang kalau di selain bulan Ramadan saya nggak ada. Oh, Iya. jadi di bulan lain tuh Anda sebagai apa? Ya sebagai seorang pemuda biasa aja. Seorang pemuda biasa aja. Oh, enggak. Jadi menjadi superhero-nya, menjadi tajil expertnya itu adalah Pas Ramadan tiba. pas bulan Ramadan tiba aja ya. Ramadan. Takjil Expert itu. Wah. Sama, Anyway, Anda sudah berapa lama menjadi tajil expert? Barusan. Pas dipanggil ke sini. Tolong
Saya menisbatkan Peter Parker, tolong aku. saya menisbatkan diri menjadi takjil expert. Biar tuh ada dibilang dasar sama anak kecil loh. Sakit. Alay Siran. Siran bagus. Oke, jadi takjil expert itu baru. Barusan. Anda tasbihkan, Anda berani mentasbihkan itu. Oh berani. Anda berani. Berani. Anda berani bahkan melawan profesor. Oh berani. Itulah sebab saya tidak di drop out itu karena saya melawan profesor. Oke. Aduh, sorry saya jadi mengungkit masa lalu Anda. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang Anda jadi takjil expert. Jadi takjil expert. Jadi orang yang spesial. Betul, itu dengan tujuan ya biar podcast ini naik dan saya bisa masuk ke dalam podcast. Guys, itu guys catat ya. Jadi bentar lagi buka itu podcast yang sangat menarik buat Anda dengarkan, buat Anda lihat dan Anda perhatikan, Anda amati, Anda analisa. Ada apakah di dalam pembicaraan kita? Mau jadi bahan skripsi bisa. Ya, ya. Jadi karena kita banyak ngobrolin hal-hal yang sebenarnya itu unfaedah. Anfaedah. Sebenarnya nggak ada gunanya. Tapi itu bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Jadi nggak ada gunanya tapi bisa bermanfaat. Itu yang berbeda dari kita itu. Ya, jadi hari ini kenapa kita ngobrolin takjil karena suasana di awal Ramadan itu identik dengan itu ya. Dengan Momennya takjil. di mana orang tuh banyak nih. Ini Ya, udah mulai nih betul. kayaknya udah mulai sekarang udah mulai pada berjualan. Ya. Ya udah mulai banyak menjajakan kolaknya. Seberang juga udah mulai dipenuhi Ya dengan guys, di depan Jagar juga ada masjid yang insya Allah di sana tuh, tajilnya tuh beragam, variatif. Jadi kalau Anda pengen tajil yang spesial, ngobrol dengan pakar tajil, datang ke Jagar. Ya. Itu guys. Oke, sekian ya. Dan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah apa? berbukalah dengan yang manis, tapi kalau ingin mendapatkan yang manis, Lu nggak usah jawab. Itu apanya tanda tanya. oh, Sekian kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini tentang tajil adalah